Oke, sudah banyak yang datang. Saya awali ya, supaya kita tidak terlalu sore selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini, hari Senin sore ya, jadi lumayan padat. Hari Senin itu pasti padat itu. Kita bertemu lagi dengan pembahasan giberelin, fitohormon kedua yang kita bahas. Fitohormon yang menjadi sangat unik karena kemelimpahannya pada setiap individu, terutama tumbuhan. Meskipun peneliti pertama atau penemu pertamanya itu justru menemukan giberelin itu ada di jamur, ya, jamur Gibberella fujikuroi. Dari kata-kata Gibberella fujikuroi yang diabadikan menjadi nama fitohormonnya. Jadi GA1 itu malah tidak ditemukan di tumbuhan gitu ya. Pertama kalinya seperti IAA itu pertama kali ditemukannya kan di avena atau tumbuh-tumbuhan, bukan di bakteri. Itu seperti itu. Untuk selanjutnya di pokok bahasan kedua dari giberelin ini kita akan membahas lebih detail bagaimana giberelin ini berperan pada proses fisiologi. Ada beberapa yang kita temukan di sana bahwa giberelin ini lebih banyak diketahui sebagai hormon yang memacu proses perkecambahan biji. Ini mesti ada animasinya sebentar ya. Aku nggak suka pakai animasi. Jadi giberelin itu mekanisme kerja giberelin yang pertama itu sangat intensif dipelajari itu bukan pada proses pembungaan, meskipun dia dikatakan sebagai hormon pembungaan. Sampai sekarang kalau orang jual giberelin ya bilangnya mau pembungaan gitu ya. Padahal mekanisme kerja pertama kali yang diketahui, yang dipelajari sampai detail itu untuk memacu proses perkecambahan biji atau mematahkan dormansi ya, di sana. Jadi kerjanya ada di dalam biji yang menjelang berkecambah atau benih yang siap berkecambah. Penelitian selanjutnya ini nanti kita juga akan membahas bagaimana cara kerja giberelin untuk memacu seperti halnya auksin ya, bersifat positif, memacu pembelahan, pemanjangan sel juga ya, pembesaran sel. Lebih ke pembesaran atau enlargement bukan elongation tuh ya. Walaupun beberapa kasus pada tumbuhan tingkat tinggi giberelin ini tidak membesarkan gitu ya. Efeknya ternyata sangat luas. Efek fisiologinya itu sangat luas giberelin ini. Kita masuk di proses perkecambahan dulu. Yang minggu lalu sempat kita singgung bahwa pada setiap biji itu dilengkapi dengan embrio, embrio yang sudah masak ya. Di sini embrionya sudah masak. Biji-biji yang akan berkecambah itu ditandai dengan embrio yang sudah masak, sehingga jika dia terkena air sedikit saja atau imbibisi itu dapat diberikan, air imbibannya itu diberikan kepada biji yang siap berkecambah, maka akan diawali dengan munculnya radikula. Pertanyaannya adalah, kenapa radikula bisa muncul ketika ada biji? Apa yang terjadi ketika ada air yang masuk ke dalam biji? Kok responnya itu yang kita lihat adalah akarnya muncul atau radikulanya muncul. Ternyata air yang masuk tadi dapat mengaktifkan embrio, untuk menstimulasi atau mengeluarkan asam gibberelat. Asam gibberelat diproduksi pada organ-organ yang masih muda, termasuk di dalam embrio. Setelah air itu menyentuh pada bagian embrionya, maka giberelin akan disekresikan menuju ke daerah lapisan aileron atau bagian tepi dari endosperm. GA inilah yang bekerja untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada pada lapisan aileron, salah satunya adalah alfa amilase.
Ya. Penemuan ini kupas diketahui pada biji-bijian yang menimbun karbohidrat di dalam endospermnya, sehingga yang dianalisis pertama adalah enzim untuk memecah karbohidrat itu, yaitu alfa amilase. Alfa amilase adalah enzim yang memecah karbohidrat menjadi atau amilum menjadi monosakarida atau disakarida. Jadi mekanisme kerjanya adalah GA itu dihasilkan dari embrio karena dia dari jaringan hidup, mengaktifkan enzim-enzim alfa amilase, kemudian alfa amilasenya akan memecah cadangan makanan di dalam endosperm. Begitu terbentuk monosakarida, salah satunya glukosa, maka glukosa menjadi substrat respirasi yang menghasilkan sejumlah ATP untuk mendukung proses pertumbuhan atau munculnya dari radikula tadi. Ya, radikula tumbuh, ya perumulanya juga tumbuh. Ini terjadi pada biji barley atau jagung, kemudian barley itu gandum ya, semacam wheat. Saya juga belum pernah lihat barley itu seperti apa. Tapi biji-biji sereal. Jadi penemuan mekanisme kerja gibberellin pada perkecambahan biji ini dikhususkan pada biji-biji sereal. Padi, jagung, barley, gandum seperti itu ya. Spikelet-spikeletnya banyak. Nah, kita pernah membahas bahwa hormon itu sebenarnya adalah suatu senyawa kimia yang bersifat sebagai penghantar sinyal. Bagaimana peran sinyal yang dihantarkan oleh gibberellin ini pada proses perkecambahan biji? Sekali lagi, studi ini diawali pada biji-biji monokotil. Ya, di mana biji monokotil itu endospermnya sangat dominan, ya, endospermnya sangat dominan, berisi cadangan makanan, dengan adanya lapisan aleron. Lapisan aleron di sini diterjemahkan sebagai lapisan paling luar dari endosperm yang di sana banyak sekali menimbun cadangan makanan berupa protein. Kalau endosperm itu didominasi oleh karbohidrat, maka aleron ini adalah endosperm yang tersusun atas banyak protein. Ketika biji sedang berkecambah, berarti GA-nya mulai diproduksi. Ketika biji belum berkecambah, belum ada air, maka GA itu diam. GA itu dorman, seiring dormansi dari embrionya. Embrio itu jaringan hidup, berisi dua poros atas dan poros bawah, shoot dan root, maka ada air. Hanya ada air. Dia tidak butuh zat kimia apapun. Ya, jadi kalau kita merendam biji kok di dalam bukan air, itu sebenarnya malah tidak mengefektifkan GA. GA hanya akan aktif oleh kondisi di mana moist, lembab, ada air masuk, imbiban yang masuk. Seperti yang saya ceritakan tadi, endosperm menghasilkan GA, maka GA akan berdifusi menuju ke lapisan aleron. Nah, di lapisan-lapisan aleron inilah GA itu menginduksi ekspresi gen dari pembentuk enzim alfa amilase. GA menjadi salah satu faktor untuk memacu ekspresi gen pembentuk dari protein berupa enzim alfa amilase. Mekanismenya seperti itu. Enzimnya dihasilkan, disekresikan ke endosperm, maka terjadilah proses hidrolisis cadangan makanan. Berikut di pojok bawah ini adalah grafik yang menunjukkan percobaan dengan menggunakan GA3 dalam durasi 15 jam. Hour itu jam ya. Kemudian di sumbu atasnya itu adalah total mRNA. Kita melihat menganalisis mRNA dari biji yang sedang berkecambah, yang itu terkait dengan primernya, transkrip primer dari alfa amilase, enzimnya suatu amilase. Di sini dalam satuan persen total dari protein sintesis proteinnya.
Ketika 5 jam pertama biji itu direndam dalam air, itu masih menunjukkan alfa amilase yang rendah. Sebagian kelompok biji yang kedua adalah diberi perlakuan dengan GA. Jadi air tapi di apa istilahnya? Diberi perlakuan dengan GA, dicampuri, dilarutkan GA3 ke dalam air itu. Ya. 0,1 sampai 0,5 ppm itu sudah berpengaruh sekali. Dan ternyata tanpa adanya GA, biji-biji yang masih tidak diberlakukan GA tadi masih merasa dirinya dorman. Jadi tidak ada peningkatan hormon GA sama sekali ketika dianalisis secara in vitro. Peningkatan menuju ke 10 jam sampai 15 jam. Sangat tajam terjadi peningkatan produksi alfa amilase. Biji-biji yang tidak diberlakukan GA itu dianggap sebagai biji-biji yang dikatakan dorman bisa, kering bisa, embrio belum dewasa atau belum masak itu juga bisa. Jadi faktornya banyak. Di sini sayangnya tidak dijelaskan tanpa perlakuan GA ini diberlakukan pada biji yang seperti apa gitu ya. Kalau biji-bijian ini adalah biji yang seragam, biji-biji yang sudah siap berkecambah, artinya masa dormansinya sudah selesai, maka GA itu hanya menstimulasi saja, ya, menstimulasi untuk mempercepat, untuk mendeteksi adanya alfa amilase. Seperti itu. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana induksi gen ekspresi pada lapisan aleron ya, nanti kalian bisa membaca sendiri. Saya membantu membaca grafik saja. Umumnya sinyal-sinyal yang diperantarai oleh hormon GA tadi itu adalah mengaktifkan beberapa komponen faktor tumbuh ya, seperti RGA atau GAI, protein-protein RGA, nanti kita sampai RGA. Itu juga menjadi bukti bahwa di dalam suatu biji itu terdapat zat yang anti GA. Saya boleh mengatakan sementara bahwa RGA atau GAI ini adalah produknya berupa enzim yang menghambat kerja dari GA. Maka di sini dikatakan sebagai represor dari alfa amilase. Biji-bijian yang belum bisa berkecambah biasanya ekspresi dari RGA dan atau GAI ini cukup tinggi. Ya, di sini digambarkan bahwa penggunaan aplikasi atau treatment dengan menggunakan GA dari luar ekskogen, maka berapa ini? Dia akan muncul atau terekspresi itu setelah masuk sekitar 9 jam ini ya, 9 jam, 6 jam sampai 12 jam ini eksponensial ini grafiknya. Sangat tajam ya. Sementara mRNA yang diberikan apa istilahnya ya. Nih. Faktor transkripsi yang digunakan untuk meneliti adanya pengaruh represi tadi ya. Represi ini berupa faktor transkripsi itu ternyata lebih dulu terekspresi. Jadi ketika GA itu belum berperan di sini, alfa amilasenya masih rendah, maka represinya masih sangat tinggi. Represi itu akan menurun seiring dengan GA itu muncul lebih dominan, meskipun agak terlambat ya. Jadi itu mekanisme pengaturan, sebenarnya lebih ke mekanisme pengaturan. Faktor transkripsi seperti GA-MIB ini adalah diaktifkan sebelum alfa amilase itu siap untuk berkecambah, siap untuk diekspresikan. Ya, seperti itu. Seperti menjadi penanda bagi teman-teman yang bekerja di bidang molekuler, isolasi gen baik penyandi alfa amilase maupun represornya itu sangat penting karena untuk mengetahui kapan dia waktu kapan gen-gen itu terekspresi. Karena gen sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu ada air,
juga faktor genetik yaitu umur ya. Umur fisiologi itu sangat berperan penting. Kita akan membahas peran GA tadi pada pemantauan dormansi karena itu adalah menyangkut kombinasi dua macam gen, dua macam hormon, tidak hanya GA, pengaturannya yang sudah kita bahas baru GA, tetapi pada dormansi biji itu ada zat lain yang bekerja di sana. Ini penjelasan lebih lanjut ya, sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Air menginduksi GA oleh embrio, GA menstimulasi alfa amilase memecah cadangan makanan, kemudian gula-gula yang dihasilkan hasil hidrolisis akan memacu pertumbuhan embrio menjadi panjang. Sudah selesai GA sampai di situ dibantu oleh IAA ya. IAA untuk selanjutnya langsung ikut berperan untuk menstimulasi pemanjangannya. Ya, kita sudah bicara IAA sebelumnya dan teori perkecambahan biji ini masih berlaku pada sereal, jagung dan banyak sereal, biji-bijian kecil. Pada suatu percobaan dengan menggunakan biji jelai itu semacam gandum juga, embrio jelai ini ternyata banyak sekali kandungan asam gibberellinnya itu sangat tinggi. Itu penemuannya bermula dari sana ya. Bermula dari penemuan dari isolasi embrio dari biji yang sudah siap berkecambah. Ternyata asam gibberellinnya sangat tinggi dan siap untuk disekresikan menuju aleron. Kalian nanti akan bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana tumbuhan atau embrio itu memulai pertumbuhannya dengan adanya peristiwa yang dimulai dari imbibisi ya. Ini ceritanya kan jadi panjang. Prosesnya langsung masuk ke pertumbuhan seedling, pertumbuhan bibitnya. Yang perlu kalian ketahui adalah ada tahap-tahap di mana biji itu berkecambah. Ada pregerminasi, ada germinasi itu sendiri, berkecambahan itu sendiri, dan sesudah terjadi imbibisi, apa yang terjadi? Masing-masing tahap itu semua dikendalikan oleh suatu kondisi termasuk sintesis protein yang bermacam-macam. Imbibisi air itu sangat diperlukan. Biji yang akan berkecambah sangat membutuhkan air untuk memulai perkecambahannya. Ya. Kemudian air ini akan digunakan untuk menstimulasi proses pembentukan protein. Nah, transkripsi, translasi itu dimulai pada biji-biji yang sudah mulai direndam. Ada yang hitungan jam, ada yang hitungannya hari ya. Jadi kalau kalian merendam biji sampai muncul radikulanya itu beragam. Ada yang 1 hari sudah muncul, tapi ada juga yang 3 hari. Bu Yulita mengecambahkan cabai hias. Sudah sejak hari Minggu, berarti sejak hari Senin yang lalu, berarti sudah 1 minggu ya, yang berkecambah baru 2. Jadi ada tiap biji berbeda-beda. Protein sintesisnya ini menghasilkan sejumlah metabolisme dan salah satu hasil protein sintesisnya adalah enzim. Enzimnya adalah enzim untuk hidrolisis. Enzim hidrolisisnya siap, selnya menggembung karena airnya masuk. Ini yang akan memulai untuk disekresikannya gibberellin di sini. Ya, ada induksi dari pembelahan sel dan pembelahan sel pertumbuhan sel. Germinasi ditandai dengan pecahnya kulit biji, kemudian muncul radikula. Setelah radikula muncul, selanjutnya adalah post germinasi atau perkecambahan tingkat akhir. Biji bisa berkecambah dengan baik, bisa tumbuh dengan baik kalau lingkungannya terjaga. Ya. Kalau lingkungannya tidak terjaga, ya pertumbuhan akar dan tunas ini ya tidak akan terbentuk. Selesai sampai di akar yang muncul sudah selesai. Itu berarti tidak menjamin ya perkecambahan biji itu dilanjutkan dengan pertumbuhan bibit. Karena sampai beberapa pustaka mengatakan
dikatakan post germinasi atau kecambah itu siap tumbuh menjadi bibit kalau cadangan makanannya kering, sudah gugur atau habis, ya, digunakan untuk tumbuh semuanya. Yang saya katakan tadi bahwa dalam suatu peristiwa perkecambahan itu ada zat yang mengendalikan atau yang mengatur. Yang mengatur supaya biji itu tetap dorman atau biji itu berkecambah. Yaitu ada growth promoter, ada zat yang memacu pertumbuhan dan ada zat yang menghambat pertumbuhan. Kita membahas hari ini yang zat pemacu pertumbuhan yaitu gibberellin. Tetapi gibberellin ini tidak bekerja sendiri dalam mengontrol kapan biji itu berkecambah. Ya, cadangan makanan benda mati, tapi yang hidup adalah embrionya. Sehingga embriolah yang mengontrol kapan gibberellin itu diekspresikan, dikeluarkan, disekresikan, ataupun asam absisat. Nah, nanti Bu Endang akan banyak mengupas tentang asam absisat. Satu sisi asam absisat di sini berkesan menghambat pertumbuhan, tetapi sebenarnya itu salah satu mekanisme supaya embrio cepat masak dulu. Embrio yang belum masak, gibberellinnya memang sangat rendah dan asam absisatnya sangat tinggi. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi beberapa biji untuk memasakkan embrio. Seperti halnya kalau manusia itu memasakkan embrionya ya 9 bulan 10 hari gitu ya. Nanti mamalia yang lain beda lagi. Kemudian embrio unggas misalnya ayam 21 hari. 21 hari sudah cukup untuk keluar atau embrionya sudah masak. Jadi beda-beda. Sangat dipengaruhi oleh faktor dalam, jelas ya. Faktor dalamnya itu kombinasi atau konsentrasi zat tumbuhnya ini, zat pengatur pertumbuhannya, dan faktor luar. Cahaya, temperatur, kelembapan, O2, masih banyak. Ya, biasanya 4 faktor itu. Berikut ini bagan yang menunjukkan adanya kontrol bagaimana sebuah biji itu antara berkecambah, antara belum berkecambah sampai berkecambah ya gitu ya. Jadi seed development itu menggambarkan kondisi di mana biji belum berkecambah tetapi embrionya sedang mengalami pemasakan embrio. Di mana di saat pemasakan embrio ini boleh dikatakan yang dominan ini aba ya, asam absisat. Sitokinin itu menyiapkan pembelahan di awal. Di pertengahan GA dan IAA mulai terbentuk ya, tapi masih rendah. Kebutuhan nutrisinya sudah semakin meningkat ini, ketersediaan nutrisi. Tetapi kondisi airnya biasanya menurun. Kondisi air itu berarti kadar air di dalam suatu biji. Biji yang sangat kering ditandai dengan kadar air yang sangat rendah itu berarti mengindikasikan adanya tingginya aba. Itu kalau membaca grafik seperti itu. Ya. Grafik putus-putus ini menggambarkan keadaan biji, kandungan air pada biji menurun. Giliran dia menurun, maka abanya akan menjaga supaya dia istirahat. Aba promotes rest and dormancy. Istirahat dan tidur. Dia tidak melakukan aktivitas metabolisme yang berlebihan. Di sini cadangan makanannya sudah mulai terbentuk sempurna. Tinggal menunggu quiescent ini. Menunggu saat dia untuk dipacu untuk membelah. Dipacu untuk mulai berkecambah. Bisa melalui inhibisi air, bisa melalui pelunakan kulit biji yang keras ya. Ada biji-bijian yang airnya cukup, tapi air ternyata tidak bisa melisiskan kulit biji yang sangat keras. Ada beberapa biji yang dilingkupi atau diselubungi dengan kulit biji yang tersusun atas lipid. Kalau tersusun atas lipid atau lemak ya direndam dalam air yang sangat lama saja masih butuh waktu juga ya, belum tentu keberhasilannya tinggi. Bahkan ada biji-bijian yang menunggu direndam pakai air panas ya. Itu salah satunya untuk melunakkan kulit biji. Begitu biji itu dapat menginhibisi air, maka konsentrasi air di dalam biji akan meningkat nih pelan-pelan.
Peningkatan kandungan air yang masuk atau imbibisi air yang dialami oleh suatu biji itu dibarengi dengan tingginya asam giberalat. Nah, asam giberalat di tengah-tengah sudah dibantu oleh IAA sampai pertumbuhan selanjutnya. Giberelin tidak hanya bekerja pada biji yang berkecambah, tapi juga pemanjangan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pemanjangan juga pembelahan sel, memacu pembungaan, ya. Dan yang harus diingat transportnya adalah dua arah, ya, bidireksional, karena basipetal maupun akropetal. Yang pertama, tadi pada elongasi, ya, pada elongasi atau pemanjangan batang. Pertumbuhan tinggi tanaman atau panjang batang, tinggi tanaman itu diindikasikan dengan panjang batang, mulai dari pangkal batang atau di atas permukaan tanah itu shoot sampai ke permukaan paling atas atau ujung apikal meristem. Ini diketahui dari tanaman-tanaman, pembandingnya adalah tanaman-tanaman yang sengaja dikerdilkan, ya. Ada tanaman yang sengaja dikerdilkan dengan menggunakan mutasi, ternyata pada peristiwa mutasi tadi internodusnya itu atau ruas-ruasnya itu memang memendek. Mutasinya dengan apa, Bu? Banyak hal. Dibuang atau dipangkas hormon GA-nya bisa, ya. Hormon GA-nya dihilangkan atau dinonaktifkan, biasanya begitu. Seperti perlakuan disemprot dengan zat penghambat ekspresi dari GA. Namun ketika tanaman yang kerdil itu diberi semprotan GA dari luar, ternyata bisa menjadi tinggi kembali atau menjadi normal. Jadi kita pengen tahu seperti apa sebenarnya GA itu di mana, gitu ya. GA itu kapan dihasilkan? Jadi inilah beberapa penelitian orang barat itu meneliti sawi itu yang umumnya pendek sampai tinggi dan dia harus menggunakan tangga untuk bisa mengukur tingginya dan mengamati bunganya. Itu kan menjadi tidak wajar juga, ya, kalau GA itu menyebabkan tanaman-tanaman mutan yang kerdil, meskipun kadang-kadang kerdil itu alamiah kita dapati, tidak semua tumbuhan kerdil itu mutan, ya, tapi juga secara alamiahnya. Justru tanaman-tanaman yang kerdil itu digunakan untuk mengecek, untuk mengetahui, menganalisis seberapa banyak kandungan GA yang ada di sana. Setelah diberi perlakuan GA, ternyata bisa menyebabkan pemanjangan shoot yang luar biasa. Hiperelongasi itu kan sangat besar. Kenapa batangnya bisa bertambah tinggi? Ya karena ada pembelahan sel. Ada pemanjangan sel, seperti halnya auksin kemarin. Kalau auksin itu ada perbedaan pH itu menyebabkan analisis hipotesis acid, ya, acid growth. Sedangkan pada GA ini tumbuhnya justru pada bagian ruas-ruas. Dibuktikan dengan ketika mutan itu ruasnya, daun terbentuk, bunga terbentuk, tetapi ruasnya pendek. Berarti GA bekerja pada bagian ruas-ruasnya. Penelitian juga dilakukan pada jagung, yang sebelah kanan ini jagung. Ada tanaman kerdil, jagung yang pendek, dwarf 1, kemudian tanaman yang kerdil ini ditambahkan dengan disemprot atau diberi perlakuan dengan GA. Maka dia tumbuh normal, bisa tambah tinggi. Ya, berarti GA-nya merespon, ya, GA yang disemprotkan keluar, tanamannya merespon aplikasi GA tadi. Sedangkan tanaman yang normal, jagung yang normal kan tidak kerdil, ya. Itu tumbuh normal itu ya tingginya sama. Berarti yang sudah normal ditambah GA itu ternyata ya juga tidak terus menjadi giant gitu, ya. Ternyata tidak. Ini sekali lagi penelitiannya masih menggunakan yang monokotil. Nah, itu yang pengaruh GA terhadap pertumbuhan atau pemanjangan ruas. Ini banyak penelitiannya ini. Ini dua tanaman ini sama spesiesnya. Kemudian yang satu dibuat, ini normalnya, ini yang mutan. Kemudian yang mutan itu
dibandingkan pertumbuhannya. Jadi memang pengaruhnya ada di gibberellin. Banyak percobaan yang menggunakan tanaman mutan, tanaman yang kerdil untuk melihat pengaruh GA. Ekspresinya GA itu kapan gitu ya, kapan dan di mana. Over transformasi oleh GA oksidase, nanti enzim untuk menguraikan GA dibandingkan dengan tanaman normal, tanaman liar yang justru dia pertumbuhannya tinggi. Ditransformasi justru malah dengan gen untuk menguraikan gibberellin. Ya sudah, tanamannya menjadi pendek. Ya, ini kan menunjukkan bagaimana ekspresi itu bertahap. Ya, dari penyisipan gen asing yang diberikan ke dalam tanaman normal. Sinyal transduksi yang menjadi kerja dari sebuah hormon itu sebenarnya banyak bisa dipelajari dalam hal banyak ya. Bisa dari tadi menstimulasi aleron, menstimulasi GA, menstimulasi lapisan aleron. Bisa juga penelitian dengan menggunakan tanaman utuh di mana wild type-nya itu punya tinggi yang sedang ya, yang sedang. Beberapa tanaman tadi yang saya ceritakan tadi pada jagung, tanaman yang normal sudah tinggi diberi GA ternyata ya tidak berefek sangat tinggi. Tapi beberapa tumbuhan lain tidak, dia menjadi giant, sangat besar. Jadi tergantung faktor endogen atau tergantung spesies masing-masing. Apa saja gen yang terlibat ketika kita akan mengetahui peran dari hormon gibberellin pada pemanjangan batang. Ada GA insensitif, ya, tidak sensitif ya terhadap GA. Suatu faktor transkripsi yang akan merepress, menekan induksi menekan dari ekspresi dari pembentuk gen GA ya. Ekspresi GA-nya ditekan oleh gen GAI. Tumbuhan normal kemudian dilihat gen GAI-nya dihilangkan, maka dia tumbuh menjadi kerdil. Berarti benar, itu pembuktiannya seperti itu. Namun ini yang tidak bisa dijelaskan di sini. Tumbuhan yang normal, kemudian dihilangkan GA1-nya, ekspresinya GA itu dihilangkan. Oh, ini ada tulisan ini ya, similar dengan RGA. Oh ya, RGA sama dengan GAI. Maka dia akan menjadi tumbuh kerdil. Yang kerdil ini diberi RGA, represor dari GA mutan. Dia sudah mutan, tidak punya GA, tapi direpresi, jadi seperti dikembalikan ke posisi semula. Dia menjadi tumbuh normal lagi. Ya, tuh penelitiannya rumit ya. Itu. Kalau mau belajar, kalau mau penelitian dengan GA, dengan hormon memang ya sampai molekulernya seperti itu. Ya, seperti yang dilakukan umumnya orang dengan pekerjaan yang rumit. Ya, Bu Yulita nggak usah cerita ini, karena ini bisa kalian pelajari ketika hormon itu masuk. Kalau disemprotkan GA, GA-nya kemana Bu? GA-nya itu hanya nempel di permukaan. Karena dia adalah suatu secondary messenger. Dia hanya menghantarkan sinyal. Sinyalnya apa? Gen apa yang dipengaruhi? Tadi ada 3 gen. Gen RGA, gen GAI, gen SPY. Seperti ini. Tergantung jumlah GA, tergantung konsentrasinya, banyak ini. Di sini hanya dituliskan 1 GA, tapi kan jenis GA mempengaruhi, konsentrasi GA juga mempengaruhi. Ya, harus ada binding faktornya, binding proteinnya di sana. Oke. Kita tinggalkan yang tinggi-tinggi, tanaman-tanaman yang sangat tinggi, kita masuk ke faktor pembungaan, efek pembungaan. Yang paling banyak dipelajari dari GA adalah faktor pembungaan, yang paling banyak. Sampai sekarang itu aplikasinya lebih ke pembungaan. Meskipun ada masih berupa hipotesis tentang siapakah yang lebih berperan pada pembungaan. GA kah atau florikin kah? Ya. Di kuliah fisiologi tumbuhan kalian sudah diperkenalkan istilah florikin ini.
salah satu zat yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan yang memasuki fase generatif itu ada stimulasi zat yang namanya florigen. Florigen dianggap sebagai zat yang paling bertanggung jawab yang dihasilkan oleh daun yang sudah menua dan mentransfer atau mendistribusikan florigen ini ke daerah pertumbuhan atau ke daerah meristem. Sehingga ada perubahan dari meristem vegetatif, meristem ujung tanaman itu berupa pembentukan daun, berubah menjadi meristem kuncup bunga. Kalian jangan lupa bahwa bunga adalah modifikasi dari daun, dan batang, sehingga mudah saja asalkan ada zat ini mengubah ekspresi dari meristem ujung tanaman, maka tidak tumbuh daun tetapi tumbuh menjadi petal perhiasan bunga. Nah, tentu saja florigen ini adalah zat yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama cahaya dan spesifik umur. Kalian punya kecambah umur 5 hari, kalian paksa untuk membentuk florigen nggak bisa, meskipun dengan penyinaran kuat. Ya, jadi ada pengaruh internal atau endogen yang sangat kencang. Biasanya florigen ini akan terekspresi kalau fase vegetatif tumbuhan itu sudah memasuki terakhir. Nah, kalau sudah terbentuk daun sempurna, banyak, tinggi tanamannya juga sudah mendukung, maka kalian bisa memberikan perlakuan memacu pembungaan. Tentu saja florigen ini masih tanda kutip ya, zatnya seperti apa, kapan diekspresikan. Yang kita ketahui adalah gibberellin. Maka ada kombinasi antara gibberellin sebagai hormon pembungaan karena dia berperannya justru pada pembentukan batang. Batang di sini menjadi sumbu atau pendukung dari bunga itu sendiri. Dan ada antesin yang bekerja sama dengan gibberellin untuk mekar. Apa mekar itu? Bolting, ya, tanamannya berbunga. Ada suatu contoh tanaman yang long day plant. Long day plant adalah tanaman-tanaman yang memerlukan panjang hari lebih dari titik kritis. Ya, titik kritisnya biasanya 6 jam. Ada tanaman yang berbunga itu harus pada penyinaran minimal 6 jam. Kalau kurang dari 6 jam dia tidak bisa berbunga. Sehingga tanaman-tanaman ini kalau diberi pembungaan, diberi cahaya kurang dari 6 jam, maka dia masuk kategori hari pendek. Dia tidak dapat berbunga. Kondisi seperti ini bisa dipatahkan untuk memacu pembungaannya dirangsang dengan gibberellin. Nih, seperti ini. Yang kadang-kadang kita membuat mekanismenya bagaimana yang belum tahu. Eksogen, GA eksogen mampu mengubah fase vegetatif pada tanaman hari panjang menjadi lebih berbunga lebih cepat supaya mengurangi kebutuhan cahaya. Dikatakan di sini bahwa GA itu adalah hormon yang merangsang pembungaan pada beberapa tumbuhan spermatofita. Tentu saja harus kondisi lingkungan yang mendukung ya. Saat kondisi lingkungan itu tidak mendukung dan tanaman itu cenderung gagal berbunga, tanaman buah-buahan itu biasanya memerlukan panjang hari yang musim kemarau yang lebih panjang ya untuk bisa berbunga. Maka beberapa tanaman dapat dipacu pembungaannya dengan penggunaan atau disemprot dengan gibberellin. Ya, tahapnya ya itu tadi, gibberellin yang cocok, gibberellin yang responsif, tanaman yang responsif terhadap GA tadi ya harus ada mampu menginduksi pucuk-pucuk atau kuncup-kuncup bunga, tunas bunga kalau dikatakan begitu. Kemudian berubah menjadi bunga yang sesungguhnya, bunganya dewasa atau lengkap. Bunga dewasa ya berarti lengkap, ada serbuk sari, ada putiknya, ada karpelnya, baru bunga itu mekar sempurna. Penelitian semacam itu ternyata sudah dibuktikan pada beberapa tumbuhan, bahkan pada gymnosperme ya. Conifer itu gymnosperme, pinus-pinusan, di mana tanamannya masih muda, mana? Itu dapat dipacu untuk memiliki bunga karena bunganya itu gymnosperme adalah berbentuk strobilus,
maka strobilus itu bisa muncul pada ujung-ujungnya. Bagus ya, bagus ya. Pada umumnya ya pinus setinggi ini apalagi di dalam pot ya belum berbunga, dia harus menunggu jadi pohon besar. Ternyata perlakuannya seperti ini. Bahkan ini penelitian yang sebelah kanan ini saya tidak menemukan artikelnya, ini sayangnya saya nggak bisa cerita banyak, hanya melihat gambar ini saja menjadi sangat lucu ketika tanamannya itu menjadi giant sequoia seedling ya, karena sequoia ini adalah tanaman yang sangat tinggi, pohon yang 200 meter, apa ya 200 meter. Itu bisa dipacu, bisa diinduksi untuk berbunga, ini kan jadi aneh gitu ya. Sayangnya saya tidak menemukan artikelnya lengkap. Jadi kalian harus mempelajari, tidak, ini masih berupa hipotesis florigen ini karena dianggap sebagai zat yang memacu gibberellin untuk terbentuk. Ada yang mengatakan bahwa gen untuk menghasilkan gibberellin ini adalah diinduksi oleh florigen itu sendiri. Ya, jadi masih banyak. Ya, ini pengaturan supaya meristem tadi bisa berbunga itu faktornya banyak. Jalur pembentukan bunga itu ada yang long diplant, bunga-bunga yang butuh panjang hari, ada bunga-bunga yang autonom itu ya bebas, netral, hari netral, tidak terlalu tergantung oleh panjang hari. Ada juga yang harus berbunga dengan adanya vernalisasi, suhu tertentu. Jika semuanya ini diblok itu artinya tidak diberikan secara lumrah atau normal, maka jalur pembentukan meristem bunga ini bisa ditempuh dengan pemberian GA. Nah, pemberian GA bisa memacu gen-gen pembentuk meristem pembungaan dan mengubah fase vegetatif menuju fase generatif atau bunga. Tentu saja harus pakai penelitian. Ini loh yang saya ceritakan tadi, pakai vernalisasi. Ada tumbuhan yang dapat berbunga jika diberikan suhu rendah. Tulip itu kayaknya mungkin termasuk tanaman-tanaman yang butuh vernalisasi ya. Makanya nggak bisa hidup di Semarang, hidupnya harus di Dieng misalnya, yang suhunya sampai ketika musim hujan itu bisa sampai 0 atau 5 derajat. 5 derajat itu sangat dingin. Ini bukan pada tulip tapi pada carrot. Carrot itu wortel. Lucu juga ya kalau wortelnya batangnya panjang-panjang begini ya. Karena umumnya wortel kan batangnya pendek ya. Karena dia tanaman yang menimbun umbi, bukan mencari bunga, Ini yang saya ceritakan tadi, efek dari gibberellin dari luar, eksogen itu bisa memacu munculnya bunga. Pada dua tanaman ini adalah tanaman-tanaman dengan umur yang sama 1 tahun, tetapi yang satu wild type itu lumrah kondisi alamiahnya, sedangkan yang kanan ini diberi GA, ternyata bisa lebih cepat memiliki bunga. Wah, ini kalau makanya aplikasi dari GA pemacu pembungaan ini paling banyak digunakan untuk memacu pembungaan tanaman-tanaman hias, termasuk anggrek. Ketiga, kita tinggalkan bunga, kita tinggalkan batang yang tinggi, kita masuk ke buah. Efek ketiga dari GA adalah memacu buah Parthenocarpi. Minggu lalu di auksin, 2 minggu yang lalu ya, di auksin kita sudah membicarakan ada Parthenocarpi di mana serbuk sari yang akan membuahi putik itu digantikan oleh larutan hormon, dan hormon itu adalah IAA. Ternyata bisa memacu pembentukan buah, tetapi ovulumnya tidak berkembang. Demikian juga pada perlakuan GA. Bu Yulita pernah menceritakan bahwa serbuk sari tadi yang dipangkas itu ditetesi dengan GA dan auksin, ternyata hasilnya berbeda. Sama-sama parthenocarp, buah tanpa biji, tetapi yang satu panjang, yang satu membesar. Karena efek dari auksin itu memanjangkan organ, sedangkan gibberellin itu menjadi buah yang berukuran lebih besar. Ya. Nah, ini perlakuannya itu ternyata ada peneliti dari luar sana, di Eropa sana,
tidak menggunakan bunga tetapi mencelupkan buah, mencelupkan tanaman anggur atau kuncupnya anggur sebelum dia berbunga dan sesudah berbunga. Nah, ini lucunya di sana. Ternyata bisa memacu pertumbuhan buah tanpa biji. Hingga 90%. Wah, keren banget ini. Ya, ini perlakuan. Ini yang sangat terkenal adalah Thomson seedling. Anggur Thomson ini adalah anggur-anggur yang dihasilkan oleh penelitinya namanya Pak Thomson itu. Dia memacu tanaman anggur bagian pucuknya yang sudah siap untuk berbunga, tapi dicelup dengan GA. Yang dicelup itu bukan buahnya, tapi calon pucuk yang memiliki bunga. Dicelup. Wah, ini saya malah penasaran ini, celupnya berapa lama, kita bisa mengadop penelitian ini. Ternyata hasilnya apa? Setelah dia berbuah, buahnya jauh lebih banyak dan ukurannya lebih besar. Signifikan ya hasilnya ini. Kontrolnya ini, kemudian ini yang tanamannya tadi dicelup dengan larutan gibberellin. Tidak hanya jumlah buah, tapi ukuran buah, meningkatkan ukuran buah. Di sana pembesaran sel, berarti gibberellin bekerja pada pembesaran sel. Kalau itu digunakan, diaplikasikan pada buah yang lain ya, tidak hanya anggur yang mahal itu saja, nanti mereka cara meningkatkannya tidak menggunakan transformasi atau mutan atau rekayasa genetik menyisipkan gen yang ukuran buah besar, tapi cukup dengan hormon. Itu keren sekali. Tadi kita sudah menyinggung berkecambahan, tapi kok baru sekarang muncul dormansi ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Letaknya yang enggak pas di sini. Sebenarnya ini kaitannya dengan tadi pengaruh hormon GA terhadap pengaturan kapan cadangan makanan itu terhidrolisis. Ada mekanisme pengaturan diri, self regulation pada sebuah biji. Kapan biji-bijian itu harus dorman. Memang harus dipaksa dorman karena pemasakan embrio itu bermacam-macam. Nah, peran GA tadi kan memacu pembentukan enzim-enzim alfa amilase ya, enzim hidrolitik, tidak alfa amilase saja, tapi protease, lipase. Sehingga jika GA biji-bijian yang sudah saatnya berkecambah kok belum berkecambah, maka kita bisa mengaplikasikan GA. Demikian juga apabila kita kepingin menyimpan buah ini jangan berkecambah secara cepat. Ada tumbuh-tumbuhan yang masa dormansinya tuh hanya hitungan hari atau minggu. Seperti kacang hijau, kedelai, itu masa dormansinya sebentar sekali. Asal kering, disimpan dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, dia sudah siap berkecambah. Ya, jadi penyimpanannya harus benar. Kadang-kadang orang menyimpan biji dalam kondisi kering kan susah. Ya, teknologi benih ini, Bu Yulita tidak sampai ke sana ya, lihat teknologi benih. Ada biji-bijian yang tidak punya masa dormansi, tapi kita paksa untuk dormansi. Ya sudah, kita off-kan GA-nya, gen pembentuk GA-nya yang kita off-kan, supaya dia dormansinya lebih lama. Kita menyimpannya bisa lebih panjang, kemudian kita bisa men-setting atau menumbuhkan di saat yang tepat. Biasanya untuk tujuan penghijauan, biasanya untuk tujuan untuk reboisasi beberapa tempat lain, jadi butuh pengiriman, butuh waktu pengiriman benihnya dan sebagainya. Peran fisiologi yang terakhir dari GA ini adalah mengatur ekspresi gen. Ya, sayangnya saya tidak punya gambarnya dan tidak punya artikelnya yang bisa membahas ini. Semoga kalian nanti bisa membaca lebih dalam lagi. Yang unik pada GA ini adalah bisa mengubah. Prinsip hormon adalah bisa mengatur, mengendalikan, mengatur pertumbuhan, termasuk menghambat, memacu dormansi tadi. Tetapi yang unik di sini adalah ketika GA dan auksin ini bergabung, dikombinasikan untuk mengontrol ekspresi gen, ekspresi kelamin ya. Mana yang berkembang? Serbuk sarinya kah? Atau menjadi bunga jantankah? Atau menjadi bunga betinakah? Itu yang unik di situ. Penemuan baru terjadi pada beberapa tanaman saja termasuk timun.
Nah, timun ini atau mentimun ini disemprot dengan hormon itu bisa berubah, ya bisa berubah. Misalkan tanaman, saya tidak tahu timun apa ya ini, apakah timun itu berbunga satu ya? Saya kok tidak perhatikan. Jadi kemungkinan yang saya duga ya, yang saya duga ini tidak terekspresinya serbuk sari gitu. Serbuk sarinya tidak berkembang, maka disemprot gibberellin supaya dia punya serbuk sari dan dia bisa membuahi dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Oke, itu yang kita bicarakan di gibberellin. Waktunya cukup panjang jika kita masih bisa berdiskusi untuk membicarakan beberapa efek fisiologi dari gibberellin tadi. Kok ada yang belum saya sampaikan di sini ya? Oke. Sambil menunggu yang bertanya, saya stop share dulu. Saya akan buka barcode SSO-nya. Itu hormon. Sebentar, tahan dulu. Kalian bisa absen dulu. Silakan absen dulu. Barcode saya kirimkan ke grup WA, silakan kalian bisa absen. Silahkan. Jika sudah ada yang bertanya, siap dengan pertanyaan, silakan. Kita banyak yang bisa kita diskusikan hari ini tentang pengaruh GA.
Yulita, izin masuk. Oh iya, silakan. Oh, saya mute sebentar, saya ke batuk ya. Silakan. Ya. Saya kendala absen. Oh ya, siapa namamu? Retno, Bu. Retno Robiatul. Oke, ya. Kalian bisa menuliskan di chat ya. Nanti tidak saya lupa. Retno, silakan tulis di chat nanti biar setelah selesai perkuliahan saya bisa membukanya. Duh. Retno, ada yang ditanyakan dengan Giberlin? Belum, Bu. Nanti kalau ada nanti tak tanya, Nggih. Berarti sudah paham loh ya. Kalau nggak ada yang tanya nanti Bu Yulita yang tanya loh ya. Duh, kenapa ini? Yang belum bisa absen Retno, siapa lagi? Yang belum bisa absen. Amelia, Yasmin ada? Hadir? Dinsa? Retno, kamu sudah bisa kok ini? Ini belum dia papain Bu Yulita sudah absen. Berarti sudah masuk. Ya. Dua orang yang belum absen, Amelia sama Dinsa. Halo Ibu. Ya. Saya Amelia. Ya, Amelia, gimana? Gak bisa Tadi baru absen? mau absen. Oh, baru Ini absen. mau Ibu. Oh iya. Pindah 2 device. Oh gitu. Ya, memang kadang-kadang gitu. Oh iya. Apakah kalian bisa mengakses Kulon? Halo? Apakah Kulon bisa diakses hari ini? Bisa, Ibu. Bisa. Oh ya sudah. Soalnya tadi pagi nggak bisa. Tadi pagi saya kuliah, kemudian saya suruh membuka Kulon karena materi saya sudah ada di sana. Ada yang bertanya. Ya sudah kalau bisa ya. Berarti tidak ada kendala. Nanti kalian bisa membuka materi yang sudah kita pelajari mulai dari awal itu sampai hari ini sampai untuk yang besok. Itu ada di Kulon. Ya sudah. Izin masuk, Bu. Ternyata absennya sudah bisa, Bu. Terima Iya, kasih. saya buka belum saya apa-apain sudah centang. Memang biasanya butuh waktu, jadi tidak langsung masuk gitu. Ya. Iya. Yang belum absen tadi Amelia sudah berarti Dinsa. Saya lihat lagi. 26. Kalau ada yang mau bertanya, ya, raise hand atau bilang ya. Ini Bu Yulita off kan ini kok dari tadi batuk melulu ya. Kenapa ini?
Wih, mahasiswa fitohormon sudah paham. Saya senang kalau pada bisa memahami yang saya ceritakan ya. Jadi waktunya cukup panjang, kalian bisa belajar tentang giberelin. 2 kali pertemuan ini kita membahas giberelin, mulai dari struktur kimia, karena semua zat atau kimikalia atau bukan kimikalia, fitokimia ya. Giberelin termasuk fitokimia karena dia merupakan metabolit sekunder. Salah satu metabolit sekunder yang berperan pada proses pertumbuhan itu ya hormon. Kalau kalian sempat membuka catatan di fisiologi tumbuhan, kita mengenal ada metabolit primer dan sekunder, dan metabolit sekunder itu dianggap metabolit-metabolit yang tidak berkaitan langsung dengan pertumbuhan. Itu sebenarnya definisi yang masih sangat global ya, secara umum. Karena tidak semua metabolit sekunder itu tidak punya peran pada pertumbuhan. Buktinya IAA, GA, besok minggu depan kita bicara sitokinin. Hormon-hormon itu yang secara endogen itu adalah metabolit sekunder yang dihasilkan dari tumbuhan yang aktif lagi ya. Dan itu perannya justru sangat vital. Tanpa ada hormon GA saja, GA-nya tidak terekspresi saja, maka tanamannya kerdil. Pengaturan yang sedemikian rupa itu kan menunjukkan bahwa di dalam tubuh tumbuhan, entah itu tanamannya kerdil atau tanamannya normal atau tanamannya sangat tinggi, itu bisa diketahui dari apa yang ada di zat kimia apa yang terkandung di dalamnya. Fitokimia apa atau metabolit apa yang bekerja di sana. Seperti yang saya ceritakan tadi, ternyata bahwa beberapa penemuan tanaman yang sangat tinggi dengan tanaman yang kerdil itu ternyata tidak munculnya atau tidak terekspresinya gen-gen penghasil GA. Meskipun GA atau hormon umumnya itu adalah bersifat sebagai penghantar sinyal, dan sinyal yang dibawa oleh hormon itu menjadi faktor transkripsi untuk sebuah proses dibentuknya protein khusus ya, terutama enzim. Tetapi tanpa ada GA, maka hormon untuk gen untuk menyandi alfa amilase pada endosperm itu juga tidak akan terekspresi, tidak akan dihasilkan. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dari penemuan hormon, kajian hormon ini. Bagaimana jika biji-biji itu dormansinya sangat panjang? Ya, ada yang sampai 15 tahun, ya, 15 tahun kok dorman. Ada apa dengan GA-nya? Gitu. Sedemikian sulitnya untuk menginduksi ekspresi dari hormon GA itu sendiri. Jadi masih banyak yang belum terjawab. Apakah sekedar begitu atau ada mekanisme pengaturan yang lain? Biji itu sebenarnya sudah tidak dorman, sudah siap berkecambah atau embrio sudah masak. Tetapi bagaimana ekspresi dari GA itu sendiri ketika biji itu jatuh ke daerah yang tidak ramah lingkungan, apakah di lingkungan pencemar, ataukah jatuh di perairan yang pH-nya sangat rendah misalnya. Itu kan menjadi bahan kajian juga yang masih belum dikupas. Bagaimana perkecambahan biji-bijian kerja dari giberelin yang dikatakan sebagai hormon memacu perkecambahan, tetapi selalu yang dibahas adalah biji-bijian yang yang punya endosperm. Bagaimana yang tidak punya endosperm kan? Itu seperti itu juga menjadi wacana yang perlu dibahasnya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya tunggu ini sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan enggak? Waktunya masih cukup. Oh, ada Latifata. Silakan Latif. Ada Latifata, ada Latifah ya. Tadi saya lihat nama Latifah ya. Sama-sama Latif ini. Ini kalau tetanggaan itu tetangganya bingung yang manggil ini. Silakan Latif.
Iya, terima kasih Bu Yulita atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu, tadi kan untuk hormon giberelin sendiri itu kan lebih berpengaruh ke pemanjangan batang ya Bu. Nah, namun dikatakan juga bahwa hormon giberelin itu mempunyai pengaruh ke organ daun dan akar. Dari beberapa yang sudah saya baca itu ternyata memang mempengaruhi mempengaruhi proses ini pemanjangan dari akar juga. Nah, namun untuk di organ daun sendiri itu pengaruhnya lebih ke ukuran atau apanya ya Bu? Soalnya tadi kalau dilihat dari beberapa gambar untuk perbandingannya itu untuk organ daunnya sendiri itu tidak terlalu berbeda. Ya. Iya. Tidak berbeda. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Latif yang sudah bertanya. Saya carikan dulu ya jawabannya ya. Ini kayaknya ada slide yang tertinggal ini saya. Sebentar. Kalau dilihat dari gambar yang tadi saya tampilkan, tanaman yang kerdil sama yang tidak kerdil itu tidak menyebabkan ukuran daun yang sangat signifikan ya. Yang signifikan itu di batang. Memang betul kalau yang pekerjaan atau side effect, mode of action sebenarnya. Mode of action dari giberelin itu memang pada pemanjangan batang. Jadi kasus kedua setelah perkecambahan biji, setelah dormansi, pengaturan. Kalau dormansi itu sebenarnya lebih ke pengaturan. Bagaimana biji itu mengatur kapan dia berkecambah, kapan tidak. Itu sebenarnya korelasi atau kerjasama antara giberelin dengan ABA tadi ya, dengan ABA. Kemudian fenomena kedua adalah pada tanaman yang kerdil. Tanaman yang kerdil itu, kenapa ada tanaman kerdil? Kenapa ada tanaman yang ruas-ruasnya sangat panjang? Ya, peneliti kemudian melihat, mengekstrak, kemudian menganalisis hormon endogennya, ternyata tanaman-tanaman yang kerdil memang GA-nya sangat rendah. Bukan berarti tidak punya GA. Kalau hormon itu tidak punya GA, mungkin ya tidak punya daun, ya, karena dia ikut bertanggung jawab pada hormon pertumbuhan di sana. Sebentar, saya carikan di mana ya gambarnya ya. Tapi bagaimana dengan daun? Karena dari tadi gambarnya daunnya nggak ada pengaruhnya gitu ya, nggak ada bedanya. Itu hormon. Oke, maaf ya, sebentar ya. Nih, tadi kita membahas tentang ukuran ya, tentang ukuran. Dan penelitian memang yang saya sampaikan tadi adalah penelitian pada pencelupan calon bunga. Calon bunganya dicelupkan di dalam larutan giberelin. Saya pakai slideshow. Dicelupkan pada larutan giberelin, memunculkan bunga dan memacu buah tanpa biji ya. Buah tanpa biji ini dicelupkan pada larutan giberelin GA3, ternyata buahnya besar dan tidak berbiji. Thomson seedless ya, ini bagus banget ini. Tetapi tidak dibicarakan bagaimana dengan daunnya. Nah, itu sayangnya kadang-kadang nggak sempurna. Tapi ada peneliti lain nih. Ternyata efek giberelin yang memacu pertumbuhan tadi tidak sekedar enlargement pada buah, tetapi juga
daun ya. Yang saya tampilkan di sini kan sebenarnya daun, itu organ daun. Kalian bisa membayangkan kalau pertumbuhan buah-buahan, sayuran ya, maaf, buahnya menjadi besar-besar, nanti kulkasnya nggak masuk. Coba bayangkan kalau kalian punya kol atau kubis itu sebesar ini. Gibberellin dapat mengakibatkan pertumbuhan atau ukuran dari radis ini kubis-kubisan, seperti pitch of ball, jadi seperti bola yang sangat besar gitu ya. Diameternya bahkan menjadi berukuran 10 kali lebih besar, lebih tinggi. Can produce giant plants. Coba di sini. Gibberellin are powerful growth stimulator and when applied in unnaturally large concentration, bahkan bisa menghasilkan tanaman raksasa. Kalau kalian tadi bertanya pada pembesaran ukuran organ, ya ternyata tidak hanya pemanjangan akar. Gibberellin diproduksi di daerah tumbuh termasuk di akar, maka dia akan menyebabkan pertumbuhan akar yang sangat panjang, meskipun berbeda konsentrasi ya, kisaran konsentrasinya dengan auksin itu berbeda. Tetapi juga ternyata membesarkan ukuran daun. Sudah terjawab, Latif? Siap membuat sayuran sebesar ini dengan aplikasi Gibberellin dari luar? Dicoba saja. Tentu saja tidak semua tanaman ya, tidak semua tanaman itu bisa menjadi giant seperti ini. Coba kalau semua tanaman itu menjadi giant seperti itu. Saya pikir proporsional lah. Kita proporsional saja kalau mau membuat ukuran sayuran menjadi lebih besar gitu ya. Asalkan ukurannya masih proporsional dan wajar ya, saya pikir nggak apa-apa. Tapi kalau saya punya kubis kok sebesar itu, kayaknya jadi malah ngeri gitu ya. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah bukan masalah ukurannya. Tadi sudah terjawab ya, Latif ya. Sudah terjawab pertanyaannya untuk perbesaran daunnya, ternyata bisa juga memacu perbesaran daun, tetapi adalah yang saya garis bawahi, tidak selalu tanaman yang besar itu biasanya diakibatkan oleh polyploidy. Nah, Bu Yulita kan tidak menyentuh polyploidy ini di sini. Tanaman polyploidy tanaman yang biasanya diindikasikan atau dengan karakter, ditandai dengan karakter ukuran yang besar. Apakah buahnya, apakah tanamannya menjadi lebih besar ukurannya, lebih besar sedikit karena perbedaan ploidisasi saja. Jumlah kromosomnya lebih banyak ya berarti inti selnya lebih besar. Kalau inti selnya lebih besar berarti selnya menjadi lebih besar. Berapa kali lipatnya Bu Yulita belum bisa menceritakan. Tetapi ternyata tidak usah pakai ploidisasi, itu hanya penyemprotan Gibberellin dari luar, hormon pertumbuhan dari luar seperti itu saja sudah menyebabkan perbedaan ya, sudah menyebabkan perbedaan atau respon pertumbuhan yang cukup luar biasa. Seperti itu. Tidak selalu serta-merta kita menyisipkan gen, kita menggunakan agen kimia atau mutan, tapi cukup semprot Gibberellin dari luar. Yang belum bisa terjawab adalah apakah besarnya ukuran itu bisa kembali, Bu. Nah, kalau perubahan fisiologinya itu sampai ke gennya, ya berarti tidak bisa kembali. Keturunannya kalau disilangkan, kalau diserbuki, penyerbukan, kemudian dikembangbiakkan dengan biji, ya bijinya bisa saja, anakannya bisa saja tumbuh normal, tidak giant lagi seperti itu. Ya. Tapi kalau hanya bagian tepi, kalau hanya pada bagian tepi atau epigenetik, ya dia akan tumbuhnya kembali normal. Tapi kalau sampai menyentuh inti sel, ekspresi gen yang organ untuk pertumbuhan itu sampai terpengaruhi, ya berarti dia akan punya keturunan kubis raksasa gitu ya. Tapi saya rasa tidak. Itu epigenetik saja. Demikian, Latif. Baik, terima kasih Bu Yulita atas penjelasannya. Oke.
Saya besok mau menyemprot tanaman saya pakai gibberellin gitu. Coba saja ya. Siapa tahu dapat tanaman yang besar. Apalagi kalau tanaman itu yang potensial, diambil daunnya. Misalnya tadi kubis, penelitiannya pada kubis karena yang diambil adalah produktivitas dari daunnya. Buah-buahan tadi anggur sudah dicoba, kenapa nggak kita coba ke buah yang lain misalkan ya, yang buah-buah yang sangat mahal, yang biasanya tumbuhnya kecil, duku gitu ya. Tapi kalau duku sebesar sawo ya nanti malah jangan-jangan bijinya juga sangat besar. Bagus ini kalau mau digunakan untuk percobaan. Punya tanaman yang berumur pendek, kemudian bunganya kita celupkan di dalam larutan gibberellin, kan bagus ini. Siapa tahu bisa mendapatkan buah-buahan yang besar dan tanpa biji, misalnya tomat ya. Kalau yang saya ceritakan kemarin pemangkasan serbuk sari seperti itu kan merepotkan banyak, harus menunggu bunganya belum masak. Gitu. Masih ada yang akan ditanyakan? Oh, Monica, silahkan Monica. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin bertanya, apakah gibberellin ini mempunyai batasan konsentrasi untuk menghambat pertumbuhan, jadi Bu, apabila seperti auksin kemarin, jika diberikan dalam konsentrasi tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan dan memiliki respon yang bervariasi terhadap organ tanaman seperti itu, Bu. Ya. Bagus ya, pertanyaanmu bagus sekali. Semua hormon, mungkin tidak hanya hormon, semua apa istilahnya ya, bioaktif. Nah, yang paling tepat itu bioaktif. Semua senyawa bioaktif itu dikatakan aktif kalau dia bekerja pada kisaran konsentrasi tertentu. Berbeda dengan penelitian pada auksin pada tingkatan 5000 ppm yang dia biasanya bekerja pada konsentrasi 1 sampai 10 ppm, begitu diberikan pada konsentrasi 1000, 2000 atau 5000 ppm, 10.000 ppm ke atas sifatnya justru menghambat. Itu pada auksin. Sayangnya belum ada penemuan apakah gibberellin juga punya efek yang semacam itu. Tapi saya berasumsi memungkinkan sekali dia menjadi zat penghambat pertumbuhan. Jadi kalau biji berkecambah itu tadi ditengarai dengan GA-nya tinggi, ya kita harus telisik lagi, analisis lagi. Analisis kandungan hormon itu tidak mudah ya. Pakai HPLC belum tentu ada, karena kadang-kadang konsentrasinya sangat rendah, sehingga harus pakai ELISA. Jadi agak rumit. Saya belum bisa membayangkan biji yang sedang berkecambah itu GA-nya sampai berapa ppm toh. Gitu ya. Karena ketika biji itu dorman, itu GA-nya 0, bukan sangat tinggi, tapi 0,000 sekian ppm. Pertanyaan Monica ini sangat bagus dijawab dengan membuka banyak artikel. Coba kalian buka beberapa artikel hasil penelitian. Bioritanya juga akan membuka ya. Nanti yang dapat giliran presentasi dengan GA semoga bisa menjawab pertanyaan Monica ini menjadi bahan diskusi yang bagus. Sampai berapa toh kisaran dia dianggap menghambat. Kalau secara teori, secara umum ada batasannya Monica. Hormon itu dikatakan sebagai hormon kalau konsentrasinya tidak lebih dari 100 ppm. 100 itu sudah tinggi ya. Jadi wajar kalau auksin itu 1000 ppm, 5000 ppm itu sudah menjadi herbisida, penghambat pertumbuhan. Hanya saja untuk gibberellin belum diketahui batas maksimalnya. Penggunaan gibberellin itu maksimal bahkan kadang-kadang 10 ya. Enggak sampai 10, 5 sampai 7,5 ppm saja. Begitu, Monica? Baik, Ibu. Terima kasih.
Betul. Nanti kapan-kapan kita juga perlu itu mengadakan suatu riset sederhana. Bagi yang belum punya tema, bisa itu misalnya pakai gibberellin yang sudah dijual bebas itu, yang sudah encer ya, dibuat sintetisnya itu hormon GA3. Kita coba apakah dia berhasil memacu pembungaan. Karena gibberellin yang paling cepat responnya itu untuk memacu pembungaan. Biasanya petani anggrek itu akan menyemprot tanaman anggreknya dengan larutan gibberellin. 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu sudah disemprot dengan gibberellin. Sehingga ketika dijual ya tanamannya bunganya kan kesannya besar-besar, segar gitu ya. Dan memang memacu pembentukan kuncup bunga lebih cepat. Kita belum tahu itu sampai berapa ppm. Nah, kadang-kadang kita juga harus belajar dari para praktisi. Nah, kok ya jarang ya penelitian dengan gibberellin ya, karena zat yang sangat termolabil gibberellin itu sangat mudah terurai, sangat mudah rusak ya oleh pemanasan. Jadi penggunaan gibberellin di dalam kultur jaringan pun juga belum banyak ya, walaupun ada tapi belum banyak. Masih ada? Kalau tidak ada, saya akhiri ya kuliahnya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir menyimak kuliah. Kita belajar bersama. Masih banyak yang belum bisa kita jawab. Tapi ada tapinya. Sebelum kalian tutup, sebelum kalian berganti aktivitas lain, tolong kerjakan soal kuis. Nah, soal kuis saya share di grup WA. Saya sudah share grup WA tentang pertanyaan kuis. Kuis kita hari ini 1 pertanyaan singkat saja. Tadi ya kan Bu Julita sudah menceritakan tentang kinerja gibberellin pada biji yang berendosperm ya. Ada biji jagung, biji barley, biji gandum. Bagaimana kalau biji itu, dan prinsipnya sama. Bagaimana jika biji-biji itu tidak punya endosperm? Ya, tidak semua biji punya endosperm. Ada biji non-endospermus, ya, artinya tidak punya endosperm. Silahkan kalian jawab singkat saja, tidak usah panjang lebar. Kalian bisa unggah di Kulon ya. Selesai kuliah ini saya tutup. Nanti saya sediakan ruangan untuk mengupload jawaban kuis di Kulon. Saya beri batas waktu sampai sebelum maghrib lah, 5:30 gitu ya, 15 menit cukup. Itu dari saya. Terima kasih, selamat mengerjakan kuis. Saya tunggu jawabannya di Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi